Yu Daoseng mengangguk. Matanya menyapu Kaisar Iblis dan Jenderal Iblis. Dari Jenderal Iblis ini, Yu Daoseng melihat apa yang dia inginkan. Tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya tidak akan membahas hal lain dengan Anda hari ini. Mari kita bicara tentang siapa yang dapat mendominasi satu sisi dalam Wotu Xingyu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dan siapa yang dapat tertawa terakhir. Proposal seperti itu segera membawa roh para Jenderal Iblis hadir. Jika kita berbicara tentang pahlawan, maka mereka tidak akan pernah mau ketinggalan. Seorang Jenderal Iblis berbicara langsung. Tentu saja itu Demon Rache saya. Demon Rache saya memiliki jutaan ksatria, dan bahkan ada ribuan kali lipat. Baik itu kekuatan tempur saat ini atau latar belakang pertempuran terus-menerus. Itu jauh lebih unggul dari kekuatan lain. Yang terakhir dengan senyuman pastilah ras iblisku. Pernyataan ini jelas menarik hati iblis-iblis ini, dan ada banyak sorakan. Bahkan ada lebih banyak setan yang berkencan, menyanjung di samping. Tuanku sangat berwawasan luas, memang. Melihat adegan kacau seperti itu, Yu Daoseng terkekeh dan menggelengkan kepalanya, berbalik untuk melihat Kaisar Iblis. Tepuk tangan Anda bersama-sama. Meskipun ras iblis memiliki jutaan orang dan memiliki latar belakang yang kuat, mereka memang dapat berpartisipasi dalam pertempuran medan bintang pembantaian ini. Namun, dari sudut pandang saat ini, iblis tidak memiliki aturan. Mereka sombong. Dan mereka sombong. Dalam pertempuran ini, tidak buruk untuk dapat mundur. Kaisar Iblis membanting sandaran tangan. Absurd. Kaisar Iblis belum mengetahui asal-usul Fatih, jadi dia secara alami sedikit sopan kepada Fatih. Tetapi Yu Daoseng, seorang manusia biasa yang tidak sekuat dia, berani memfitnah kualitas ras iblis di depannya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Melihat bahwa Kaisar Iblis akan mengamuk, semua Jenderal Iblis yang hadir tercengang. Ini, bagaimana situasinya? Keduanya jelas manusia. Mengapa Kaisar Iblis memiliki titik lemah untuk pria gemuk itu? Mungkinkah Lord Demon Emperor menyukai ini? Dengan mengatakan itu, rasa dingin melonjak di hati semua orang. Bukan karena mereka memiliki pandangan tentang masalah ini, tetapi karena penguasa iblis belum menikah, dan masalah ini memberi mereka banyak menyesatkan. Untuk sementara waktu, para Jenderal Iblis yang hadir mencapai konsensus, yaitu, mereka sekarang memiliki rambut tebal yang ingin mereka cintai, yaitu, mereka harus melatih beberapa wanita cantik gemuk untuk bawahan mereka. Kaisar Iblis tidak memiliki penerus sejauh ini. Ini bukan kabar baik. Ini adalah pukulan besar bagi kelangsungan hidup ras iblis. Sebagai pusat dari semua fokus, Demon Sovereign yang hadir tidak menyadari pertemuan tragisnya di masa depan. Setelah melontarkan kata absurd, dia melirik Fatih, memikirkannya, dan memutuskan untuk memberi Yu Daoseng kesempatan untuk menjelaskan. Lagi pula, jika Anda tidak melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha, bahkan jika Anda memotongnya di wajah pria gemuk itu, Anda harus membiarkan Yu Daoseng menjelaskan alasannya. Hubungan antara kedua belah pihak tidak akan memburuk. Kaisar Iblis sendiri sangat puas dengan pilihan seperti itu. Setidaknya dalam hal metode pengambilan keputusannya, masalah ini telah dipikirkan sekali di kepalanya, dan itu harus diletakkan di masa lalu. Yu Daoseng berdiri dengan kepala terangkat tinggi dan menatap Kaisar Iblis dengan mata tajam. Tidak ada disiplin militer. Ketika menghadapi yang lemah, ini bukan masalah. Tetapi selama Anda bertemu yang kuat, itu akan berakibat fatal. Anda tidak bisa mengalahkan tim yang disiplin, apapun yang terjadi. Pikirkan tentang itu. Yanxi harus memiliki suara dalam masalah ini. Para Jenderal Iblis yang hadir tetap diam. Memang, jika mereka mematuhi perintah Kaisar Iblis dan bergegas membantu Yanxi lebih awal, semuanya tidak akan mencapai tingkat sekarang. Setidaknya benteng tidak akan hilang, apalagi pawai tergesa-gesa, yang akan menyebabkan beberapa kerusakan pada bawahan setiap Jenderal Iblis. Di antara mereka, Liu Tian, yang paling menderita kerusakan, kehilangan nyawanya secara langsung. Ini jelas tidak boleh terjadi, atau lebih tepatnya, seharusnya tidak terjadi pada Warcraft. Pertikaian telah hampir melemahkan efektivitas tempur mereka. Iblis akan berdalih. Kali ini kita ceroboh. Aku tidak menyangka Mahkamah Agung akan berani mengirim seseorang untuk mati. Jadi kita membuat keputusan yang salah. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan tertipu lain kali. Yu Daoseng tiba-tiba tersenyum dan berbalik untuk melihat Jenderal Iblis itu. Kenapa kamu tidak menyebutkannya kali ini? Kurasa tidak ada orang yang berani menyelinap ke Demon Rache dan menjadi mata-mata, kan? Saya tidak berpikir kalian telah mengalami strategi teran yang tak terhitung jumlahnya, kan? Jadi, Anda tidak berpikir Anda akan membuat kesalahan yang sama dalam hal ini karena alasan lain. Jika Anda ingin menyembuhkan masalah seperti itu, cara terbaik adalah memiliki aturan. Tanpa aturan, Anda tidak dapat membuat lingkaran, dan menyelesaikan masalah dari sumbernya. Tampaknya Yu Daoseng menunjukkan kepada monster-monster ini apa yang harus mereka tingkatkan. Faktanya, tim yang sepenuhnya mematuhi perintah, di bawah komandonya, lebih mungkin menciptakan peluang bagi kuil penguasa cahaya.
Implementasi lengkap berarti bahwa bahkan jika seseorang melihat melalui ide-ide mereka sendiri dan ingin berubah, kesulitannya tidak akan rendah. Dari aspek ini, Yu Daoseng benar-benar mendapat banyak peluang. Jenderal sihir lain tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Menurut pendapat saya, medan perang berubah dengan cepat, dan setiap kecelakaan perlu diselesaikan oleh Jenderal Iblis kita. Apakah itu berarti hal-hal kecil ini juga perlu dilaporkan?" Yu Daoseng menggelengkan kepalanya secara langsung. "Pemahaman Anda terlalu dangkal. Pertama-tama, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya berbicara tentang perlunya eksekusi perintah yang sangat tinggi. Adapun cara mengeksekusi, itu adalah perwujudan dari kemampuan Anda. Ambil kehilangan benteng terakhir kali sebagai contoh. Ketika perintah dikeluarkan, itu akan dieksekusi sesegera mungkin. Inilah yang saya maksud dengan eksekusi. Adapun kesulitan yang dihadapi dalam hal ini, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana cara melakukannya. Menyelesaikannya, bukan aku." Wajah Yu Daoseng tenang, dan dia berbalik untuk melihat pria itu. "Anda mengerti?" Sekelompok Jenderal Iblis tercekik sampai kehilangan kesabaran. 3 atau 2 kalimat ini hanya untuk menangkap perut yang lembut, dan beberapa jenderal sihir dengan otak cepat sudah mulai, dan mereka mengatakannya secara langsung. "Kalau begitu menurutmu iblis tidak bisa melakukannya, dan kamu bilang siapa yang bisa mendominasi Huo Tu Xingyu? Apakah itu pengadilan Tuhan? Karena Anda tidak dapat berbicara dengan pihak lain tentang kelemahan Anda sendiri, biarkan pihak lain membicarakannya, dan minta dia untuk memberitahu titik lemah kekuatannya. Terlebih lagi, para jenderal iblis ini memiliki banyak hubungan dengan orang-orang di Mahkamah Agung, dan mereka memiliki suara yang besar dalam masalah mereka." Yu Daoseng sedikit mengernyit. "Mahkamah Agung, sekelompok kantong anggur dan kantong beras. Sebenarnya, aku selalu penasaran. Ras iblismu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Huo Tu Xingyu? Dulu aku berpikir bahwa kamu tidak cukup berawak dan kamu tidak cukup kuat untuk menyerang. Tetapi sekarang tampaknya kamu memiliki fondasi yang kuat sehingga kamu bahkan tidak dapat mengalahkan kekuatan yang begitu tua dan lemah." Para jenderal iblis yang hadir semuanya tercengang. "Apa yang kamu?" Salah satu jenderal iblis menggeram pelan. "Penuh omong kosong.